Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan sekitarnya. Dan tak lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Bung Jepri ada di lokasi studio alam. Kebetulan memang sedang cuaca bagus. Kembali lagi kepada untuk saudara-saudaraku, kebiasaan kami untuk melanjutkan dari Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam, melanjutkan eh, membacakan atensi-atensi yang ada, di mana atensi yang begitu banyak, semakin hari semakin banyak. Jadi demi untuk kepuasan hati, saya akan memperbaiki semua schedule-schedule yang ada agar semuanya cepat terbaca. Kembali lagi untuk yang pertama, atensi yang pertama yang akan saya bacakan yaitu saudara Rizky yang ada di Jakarta Utara. Saya akan bacakannya supaya lebih abdolnya. Semoga saudara Rizky bisa mengikuti langsung adanya di Jakarta. Kalau memang tidak sempat, Anda bisa membuka channel Sadam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam senggol-senggol Bung Jepri. Alhamdulillah, mudah-mudahan atensi saya cepat dimuat Bung Jepri ya. Saya senang sekali dengan acara Anda di YouTube. Bahwasanya baru kali adanya tanya jawab seputar dunia lain di YouTube yang ada. Hanya baru kali ini saya ketahui Bung Jepri. Memang kalau saya pelajari yang ada di konten-konten yang ada di Ayah Sadam, bagus sekali ini, dapat memberikan satu contoh ya, sebagai salah satu konten-konten yang terbaik dalam artian banyak menolong banyak orang, begitu Bung Jepri ya. Jadi begini Bung Jepri, saya akan menceritakan kronolog saya yang sudah cukup lama, 1 tahun Bung Jepri. Memang terus terang sekalipun sudah 1 tahun masih ada di benak saya Bung Jepri. Awalnya begini Bung Jepri, saat itu kan saya lagi nganter kawan ke Merak, naik kapal laut arah ke Kalimantan. Di saat saya pulang dari sana, di situ kan saya melewati di mana adanya sawah-sawah Bung Jepri ya. Karena saya kan mau ngambil mobil tuh di tempat parkir. Sebelum saya nyampe ke tempat parkir, saya menemukan satu benda. Entah benda apa, sampai saat ini saya belum paham Bung Jepri. Tapi saya akan memberikan penjelasan tipe-tipenya seperti apa, yaitu dia tuh bulat seperti kelapa gitu Bung Jepri, batu tapi bentuknya kelapa. Kalau saya dengar-dengar sih kayaknya sih apa namanya, batu kelapa gitu ya Bung Jepri ya. Mohon nanti kasih penjelasan Bung Jepri, itu aja dah Bung Jepri. Pasti Bung Jepri bisa menebak dan bisa, kalau bisa secara mata batin. Benda saya ada di rumah, pasti Bung Jepri akan mengetahui. Tolong, ini biodatanya ada di bawah, nanti Bapak bisa membaca apakah batu itu yang dimaksud, batu apa namanya yang benar kan gitu Bung Jepri. Hanya saya begini Bung Jepri, pada saat saya menyimpan batu, selama menyimpan batu itu, dia sering menemui saya dalam mimpi Bung Jepri. Katanya begini Bung Jepri, kalau Anda mau, biarkan dia letakkan di almari. Saya adalah si kodam kelapa putih. Seperti itu Bung Jepri. Kodam kelapa putih. Baru kali ini saya mendengarkan Bung Jepri. Apakah betul si kodam kelapa putih? Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Memang ya yang saya ketahui selama ini petunjuknya bagus-bagus Bung Jepri. Suruh disimpan aja hampir 1 tahun Bung Jepri. Cuman yang membuat perbedaan saya selama saya mendapatkan batu kelapa tadi, saya itu
entah kenapa setiap saya kan memang selalu keinginan nih melihat gitu ya batu kelapa tadi yang saya simpan di lemari. Asal saya mau jalan, saya elus-elus, saya baca surat Fatihah. Ya Allah, saya niatkan Engkau, saya mau usaha. Dilalui gampang aja Bung Jepri. Ya walau alam Bung Jepri ya, namanya suatu benda. Semua saya juga meminta kepada Allah hanya melalui suatu benda itu. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Apa sih yang dimaksud batu itu dan apakah betul adanya? Kalau memang itu sebagai media, apakah ada amalan yang kira-kira cocok buat saya yang sehubungan dengan batu kelapa tadi? Terima kasih atas dimaunya atensi saya Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rizky yang ada di Jakarta Utara, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di channel Layar Sadam, adanya radio RS yang ada ya. Kembali lagi kepada saudara Rizky, katanya sudah 1 tahun menemukan batu kelapa ya. Memang ada di kaki 5 tukang batu banyak, tapi untuk mencari kebenaran original atau tidak ya tergantung kita si yang paham tentang masalah batu ya. Barangkali kalau memang yang Anda temukan, yang saya lihat secara mata batin, itulah yang dimaksud batu kelapa yang sebenarnya, yang memiliki kodam ya, namanya batu kelapa bertuah. Tapi yang di kaki 5 belum tentu semuanya sama asal usul riwayat batu kelapa ya. Kan ada yang batu yang mirip kayak model kayak batu kelapa seperti itu ya. Itulah makanya di kodam mengatakan, dalam petunjuknya mengatakan itulah batu kelapa bertuah seperti itu. Memang adanya. Jadi untuk saudaraku Rizky, kalau bisa Anda carikan minyak saparon saja ya, yang original tapi ya, jangan yang abal-abal. Anda cukup mengamalkan suratul Fatihah 100 kali. Maksud saya 111 ya, 111 suratul Fatihah. Terus Al-Ikhlas ya, 113. Lantas Anda amalkan surat Al-Kahfi tapi di ayat 107 sampai ayat 110 ya, sebanyak 13 kali saja. Nanti setelah selesai Anda tiupkan ke minyak saparon bersamaan di batu kelapa tersebut. Niatkan, ya Allah, saya niatkan Engkau melalui media kelapa, batu kelapa termasuk minyak saparon, semoga dapat bermanfaat sesuai dengan hajat hamba. Tunggu apabila hamba suatu saat membutuhkannya, semoga bermanfaat. Saya niat karena Engkau, saya kembali kepada Engkau ya Allah, bukan kepada suatu benda tapi kepada Engkau melalui benda ini. Begitu saja ya. Jadi nanti andai kata Anda mau apa seperti yang Anda pernah rasakan, mau keluar aja minta maaf Allah ya, berdoa dengan melalui media itu, Anda bisa merasakan perbedaan seperti itu. Jadi ya itu yang namanya batu kelapa bertuah ya. Jadi perlu Anda cermati bahwa batu kelapa itu memang harus dimiliki orang yang bersih hati, tidak boleh untuk orang sembarangan. Kalau Anda kotor sedikit, melenceng sedikit, dia akan menghilang. Jangan kaget kalau batu itu tiba-tiba menghilang ya. Harapan saya Anda orang yang tawadu istiqomah. Insya Allah Anda juga akan merasakan kehebatan-kehebatan perubahan yang lebih baik setelah Anda mengamalkan yang baru saja saya berikan ya. Niatkan, jadi itu multiguna apa saja melalui minyak saparon ya. Misalnya Anda kedatangan sesuatu gaib di rumahnya, atau orang yang katakanlah ingin meneluh segala macam, cukup minyak saparon dicampurkan air, cipratan ke lingkungan rumah Anda, baca salawatan boleh, baca tasbih boleh, bagus ya. Dan jangan lupa surat Al-Fatihah paling awal dan dilanjutkan dengan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi yang ayat 107 sampai ayat 110 yang baru saja Anda amalkan. Cukup sekali tiupkan ke air tersebut sama minyak saparon, sedikit minyak saparon, 1 tetes ke air ya, campurkan. Nanti Anda cipratin ke seluruh rumah untuk pemagar tujuannya ya. Pada orang sakit pun begitu. Anda pakai air doa pun bagus ya, dengan baca ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Kahfi 107 sampai ayat 110. Di awal di surat Fatihah, baru ayat kursi.
tiupkan ke air, ya Allah saya niatkan Engkau sembuhkan si A, angkat penyakitnya, insya Allah Anda menjadi orang yang handal dalam pengobatannya. Insya Allah niat karena Allah, Allah akan mengabulkan. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk saudara Rizky yang ada di Jakarta Utara. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Karena waktu juga kami harus turun dari udara. Anda mendengarkan sendiri, ini pas kebetulan sholat zuhur ya, tengah hari. Saya masih ada di studio alam. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab dunia lain. Apabila ada salah-salah kata baik sengaja tanpa sengaja dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.